dan Rasul yang dalam tibyanan memberikan penjelasan, maka hukumnya sesuai dengan yang dijelaskan. Seperti wasariku fakta uaidiyahuma, tidak jelas batasnya tangan di mana. Kemudian Rasulullah memotong tangan dari kuk. Ini berarti dari kuk ini pagelangan. Berarti apa yang dilakukan Rasul itu menjelaskan atas batas tangan tersebut, nama tangan tersebut. Dalam firman Allah dikatakan, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Mestinya lek bak isyadah berarti semua kepala. Kalau baknya tab'id yaitu pokok yang penting sebagian. Nah, jadi wal ba'u fil maf'ul ya fil mutata khabaril manfi saidan pada. Kalau kita pakai nahwunya mestinya famsahu bi ru'usikum famsahu ru'usakum ba isyadah. Nah, karena bak isyadah berarti menunjukkan atas keseluruhan kepala. Nah, enggak jelas, tapi Rasulullah mengusap sebagian qadrun nasiyah. Ini berarti menunjukkan baknya litab'id, bukan untuk ziyadah. Berarti arsa'rofi birusikum, musapo ing rambut birusikum kang sebagian kepala sira kabeh, kirane ngoten. Kemudian termasuk aqimus shalah wa atuz zakah, perintah sholat, perintah zakat. Nah, sholat itu bagaimana caranya nggak tahu kita. Lalu Rasulullah menjelaskan tata cara sholat, berarti itu bayan. Hukumnya sesuai dengan yang mubayyan. Tapi kalau memang itu jibilah yang tidak ada unsur ibadah, termasuk merupakan kebiasaan manusia atau baik ala radul basyariyatul latu adilan naksin fi maratibimul aliyah, ini gak harus diikuti, gak sunatan untuk diikuti, gak sunatan untuk diikuti. Atau mutaradid bainal jibilah wal ibadah juga khilaf, gak sunatan untuk diikuti. Yang berarti kalau di situ cinta tanah kelahiran itu adalah merupakan jibilah, tidak harus diikuti. Namun boleh kita mencintai itu. Karena Rasulullah melakukan itu. Kalau memang kita mengacu pada usul fikih itu, mengacu bahwa Rasulullah diutus untuk menjelaskan syariat. Tapi kalau kita mengacu dalam umumi qouli ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka jibilah pun perbuatan Rasul bagaimanapun itu tetap kita meniru dengan catatan niat mutabaah, niat manut, itu dapat pahala. Sehingga Imam Syafi'i pun tidak berani makan semangka walaupun tahu jelas halalnya, karena tidak tahu bagaimana caranya Rasulullah makan. Ini iktina'us Syafi'i di dalam mutaba'atul Rasul, di dalam mengikuti Rasul. Makanya kalau di situ berarti yang dipakai oleh mereka jenggotan barang juga sunat. Tapi kalau kita pakai bayanan di syariah, jenggot barang ya enggak. Itu hanya budayanya orang Arab. Orang Cina enggak begitu jenggotan kan ya. Nah, orang Cina enggak begitu jenggotan karena pas dum-duman jenggot itu dia tertidur, akhirnya nah, jenggotan yang sehingga beripatnya sutup. Lagi loh, mestinya kan gitu nih ya. Nah, ya sudah, kita pakai narasi yang umumil lafzi uswatul hasanah, dalam segala hal dia ada batas, yang berarti kita sangat disunatkan untuk hubbul waton. Bahkan katakan hubbul waton minal iman. Artinya hubbul waton, kita mencintai tanah kelahiran dengan cara membuat imarah, meramaikan, mengusahakan baiknya tanah kelahiran, untuk baiknya negara. Ini termasuk bagian daripada iman. Justru iman adalah al-amal, sebab sempurnanya iman itu dengan amal. Ini pakainya. Wa bi masyru'iyati hubbil watan amarullah muslimaka yuqatilu min man akhrajahu minal watan haitsu qal wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena dengan cinta tanah, dengan disyariatkannya cinta pada kelahiran,
Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang Islam Makkah untuk merangi kepada orang yang mengusirnya dari negara Makkah, dari negaranya. Haisukal faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'dadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usirlah mereka dari tempat yang engkau diusir darinya. Nah ini karena apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Tapi ingat, kalau kamu tidak diusir, tidak diperangi, tidak boleh kamu merang di Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi, kecuali dia melawan. Nah, diusir kok melawan, yo perang saja. Fa in qatalakum faqtuluhum. Di dalam tafsir Al-Alusi dawuh wal fitnatu asyaddu minal qatl geniku syirkuhum fil haram asyaddu qubhan. Ini pakai Abu Asbabun Nuzul. Kalau kamu diusir, maka Mekah akan ditempati oleh orang-orang musyrik. Syiriknya mereka di tanah haram lebih parah daripada mati. Maka tidak peduli dengan merangi aparatu balu bi kita limpi. Jangan pedulikan dengan merangnya mereka di dalam tanah haram. Li'annahu irtikabul qabih lidaf'il akbas wa huwa murakhisun lakum wa yukaffiru ankum. Ini memberikan dispensasi. Atau amil mihnatu, tafsiran yang kedua. Wal fitnatu amil mihnatul lati yuftatanu bil insan kal ikhraj minal waton al muhabbibu litiba'is salimah ashabu minal qatl. Atau ditafsiri dengan kata-kata kita mendapatkan fitnah, ujian, diusir dari tanah kelahiran yang sudah kadung menjadikan cinta kita atau kebiasaan cinta kita cintanya akal yang selamat. Ini lebih sulit dibandingkan mati karena menerima susah selama-lamanya. Wa ta'al minasibiha. Kenapa kok seperti itu? Lima fihi min mufaraqatil ma'lufi wal akhbab. Kita diusir dari negara kita, harus pisah dengan orang-orang yang kita cintai. Harus pisah dengan hal-hal yang sudah kadung kita sukai. Makluf itu sudah kita biasakan. Wabang gisul haisda iman, dan akan menyeretkan, akan menyusahkan kehidupan selamanya. Makanya syair mengatakan la mautun bihaddi sayfi ahwanu mauqi'ah alan nafsi min qatlin bihaddi firaqin. Mati karena tajamnya pedang lebih mudah terjadinya, lebih mudah bagiku daripada mati karena bunuh dengan tajamnya cintamu, tajamnya pisah dengan kamu. Jeneng lek sing iki lek diterjemahno dengan terjemahan bebas nika ngene iku. Lebih baik kau bunuh dengan pedangmu daripada kau bunuh dengan cintamu. Nah, kemudian kita bicara arkan dakwah Indonesia. Falamma kana Rasulullah yuhibbul Arab haitsu innahu watanu fayajibu alaina ma'asyiral sya'bil Indonesi an nuhibba watanana bi arkanihal arba'ah. Sebagaimana Rasulullah mencintai Arab karena tanah kelahirannya, karena negaranya, maka kita sebagai
bangsa Indonesia wajib mencintai negara kita dengan pilar 4-nya. Ini ku PBNU, P Pancasila di dasar khamsah mafatil khamsi, kemudian B Bhinneka Tunggal Ika Ittihad Mahtiram Tanawu'at, N Ad-Daulah Al-Muttahidah di Jumhuriyah Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 Ad-Dustur Al-Asasil Am, ini ku Undang-Undang Dasar 45. Jangan dibenturkan lagi dengan Al-Quran yang sekarang narasinya lebih baik mana. Nah, gitu nih. Orang-orang bodoh ini banyak yang kena hasud yang semacam ini. Lebih baik mana kita dasar Quran dengan dasar Pancasila, gitu ya. Nah, lebih baik mana kita dasar Quran dengan dasar Pancasila. Ini bodoh karo lebih baik mana kamu dengan ketek, kan gitu ya. Nah, itu bandingan nih. Tapi penggunaannya untuk apa kan gitu artinya. Tidak bertentangan, ketek dengan kamu tidak bertentangan. Nah, jangan dibandingkan Pancasila dengan Indonesia, dengan Al-Quran bukan bandingannya, tapi Pancasila tidak bertentangan dengan Quran. Nah, makanya ketika waktu dulu Mbak Yemah Krus pun tidak sepakat dengan Pancasila. Dia mengatakan rukun Islam itu ada 5. Lalu waktu itu ditunggu oleh Pak Harto di Situbondo, waktu ini Munas di Situbondo. NU sendiri memberikan keputusan mutlak, sehingga Mbak Yemah Krus itu menanyakan kepada Pak Harto apakah yang dimaksudkan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Qul huwallahu ahad. Pak Harto mengatakan iya. Akhirnya beliau menerima Pancasila di Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa itu fleksibel, bisa ditafsiri oleh semua agama di Indonesia, luar biasa. Dan menurut Islam yang ketuhanan yang Maha Esa itu Esa di dalam zatnya, Esa sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Itu wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al. Lah orang-orang Kristen yo Esa itu yo kesatuan dari Tuhannya aslinya Allah. Kabeh niku Allah, kemudian tapi punya anak, punya menjadikan Maryam sebagai Tuhan ibu. Menurut mereka niku saking tapi entah itu dari Kristen itu sendiri juga ajarannya macam-macam. Ketika saya dulu itu dialog dengan Apostolus, dia datang di Lirboyo, datang di Tribakti, menjelaskan bahwa Tuhan anak itu bukan anak Tuhan, tapi karena kesayangan Tuhan, orang yang sangat sayang itu sehingga dipanggil dengan anak, seperti murid niku sayang seperti anaknya sendiri. Nah, bukan anak. Demikian pula ibu. Sehingga saya mengatakan kalau memang seperti itu gak bisa dikatakan kafir. Dalam dikatakan sesat loh. Sama itu dengan kita, cuma kita nggak pernah mengatakan dengan Tuhan tiga, mereka juga tidak mengatakan Tuhan tiga. Satu Tuhannya, itu menurut Apostolus, tapi entah yang lain. Kalau yang lain dikatakan sudah jelas, takut kafar ladina qalu innallaha salisu salasah. Orang Hindu bisa menggunakan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Esa itu kesatuan. Makanya menurut kita itu kesatuan dari Brahma, Wisnu, Siwa. Nah ini kesatuan inilah disebut Maha Esa. Ya itu saja ya sifat menukai, tapi mereka itu diganti berupa Tuhan sendiri-sendiri kan tentu ini. Kalau kita kan ya zat sifat anu ngoten tok. Wes. Nah, kemudian sampai terjadi waktu mereka wong-wong niku ngurumusno niku bingung
sampai rumusannya itu gak jelas, yang isinya tidak menerima dan tidak menolak. Tapi itu bahaya, sehingga Yai As'ad yang bahasa Maduranya sangat kental ya. Kenapa kok rumusannya itu tidak langsung kita terima? Bagaimana Kiai pertanggungjawaban nanti kita di akhirat? Siapa yang nanggung dosanya? Saya yang nanggung dosanya. Sudah terima saja. Jika pidato ini aku beliau dawuh, dimurkai Pak Harto itu lebih bahaya daripada dimurkai Allah. Murkanya Pak Harto lebih bahaya daripada murkanya Allah. Jadi memang pada waktu itu ya beliau super power. Tahun 84 kan masih hebat-hebatnya. Kalau dimurkai bisa lenyap orang-orang NU pada waktu itu, sungguh lenyap juga nih. Masya Allah. Ini ketajaman pemikiran para kiai-kiai kita yang tekad bulat. Sebelum ada organisasi satupun yang menerima asas tunggal Pancasila, NU sudah tegas menerima asas tunggal Pancasila. Karena masih ada ulama-ulama yang basirah, ulama-ulama yang bisa kita jadikan uswah. Alias saat ini ya wangel. Golongane pengurus PB ini ya wis golongane bel-bel meniki. Ya guys kayak ini basirah belas. Repot. Wis. Faya zamuna nuhibba nuhafidhu ala sarafi ummatina sibi al-Indonesia ta'siyan bi Rasulillah. Dengan mengikuti mencontoh kepada Rasulullah, kita wajib mencintai dan menjaga harga dirinya, kemuliaannya bangsa kita. Ummatina itu bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kenapa Rasulullah? Karena Rasulullah mencintai kemuliaan Arab, haitsu innahu Arabiyyun. Berarti karena Rasulullah sebagai orang Arab mencintai Arab, kita sebagai bangsa Indonesia yang mencintai Indonesia. Ini kalau model tesis yang ikut dikritisi tadi jarannya. Kenapa kita kok cinta bahasa perintah Indonesia padahal di situ Rasulullah mencintai Arab. Kita tidak diperintah, aku tidak berarti harus mencintai Arab. Jadi itu caranya mengkritisi bahwa Rasulullah mencintai Arab karena dia Arab. Yang berarti kita pun juga diperintahkan untuk mencintai bangsa Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Ini cara ngkritisi nih apa itu namanya pakai tesis dalam mencintainya semacam itu. Nanti kenapa nih bilang ini? Wa hubbul waton ka Indonesia la buddha ayatarassaha fi qulubi man nasabih. Cinta pada negara seperti Indonesia harus ditanamkan pada hatinya penduduknya, manasabi orang yang hidup di Indonesia. Harus ditanamkan, harus menjadi mengkristal ya tarasahan, mengkristal di hati. Mengkristal itu menyatu di hati penghuninya, di hati orang yang hidup di dalamnya. Fatan ba'isu biha ghiratud difa'anhu wa badlul wus'i hatta bin nafsi li ajlihi wa abnaihi hatta ya'muro. Lalu dengan cinta yang mengkristal itu akhirnya bangkitlah, keluarlah kepedulian untuk membela. Ghirah itu peduli besar atau kecemburuan untuk cemburu, untuk menolak, untuk membela pada negara sampai berani mencurahkan, berani menyerahkan kemampuan sampai nafsu. Kenapa? Li ajlihi wa abnaihi, karena membela tanah air dan karena penduduknya atau anak-anak kita termasuk li ajli wa abnai dan anak waton yaitu penduduk atau masyarakatnya, hatta ya'muro sehingga tanah kelahiran itu menjadi yakmur, makmur. Yakmur, makmur dan rami. Wa turaa mukhtalafatuhu
dinan wa qabilatan wa adatan. Dan perbedaan-perbedaan di dalam tanah kelahiran, perbedaan-perbedaan man nasabihi, baik agama, suku, bangsa, ini kita lindungi, kita jaga. Perbedaan itu kita jaga, kita lindungi, tidak masalah. Fasorot kuwatan takumu ad-daulatu biha, sehingga dengan adanya kita menjaga perbedaan, melindungi perbedaan, kemudian mencintai, ini akhirnya berdirilah kekuasaan negara yang sangat kokoh. Wa bidzalika ta'ayasa qaumun bil ulfah, dengan berdirinya kekuasaan negara kita itu, dengan kekuatan takumu al-qawah ad-daulabiyah, dengan kekuatan itu akan berdiri, sehingga dengan itu akan terjadi ta'ayasa qaumun, hidup dengan penuh kecintaan, kerukunan, wal amni, dan hidup dengan dipenuhi dengan keamanan. Yahtarimu ba'duhum ba'dun wa tarahamu wa tasamahu, dan saling menghargai satu dengan yang lain, saling mencinta atau sayang pada sama yang lain, dan toleransi dengan yang lain. Fatuto al-huququ li mustahiqiha, sehingga semuanya yang punya hak bisa terpenuhi. Hak-hak diberikan kepada yang berhak. Al-muwatonatu karruh li jasadil insan, berarti kelahiran, kebangsaan itu seperti jiwa dibandingkan kalau di dalam masalah jasadul insan. Artinya apa? Bagaimana? Tahya bihawiyatul kaum, di mana keinginan kaum akan bisa bangkit, akan bisa hidup dengan muwatonah, dengan kebangsaan itu, dengan negara, dengan nasionalis itu, untuk munafasah, untuk bersaing secara global, saing di dunia, persaingan dunia. Di ajil munasafah al-alamiyah, jadi untuk indah-indahan itu ya bersaing al-alamiyah secara menyeluruh, secara dunia global. Cuman ini jalabat ala ulama allati tahdusu fi mukhtalafil majalat wasaila rohah al mukhtalifah. Globalisasi yang ada, yang terjadi pada macam-macam majalah ini telah menjadi sarana arwah yang mudah, sarana keluasan, kesenangan, keenaan, kemudahan dalam beraneka ragam macam. Dengan globalisasi internet, HP dan lain sebagainya, ini akan menjadi wasailur rohah, menjadi sarana kesenangan, kemudahan, kepenaan dengan berbagai macam. Kita dagang, gak usah punya toko, mempromosikan tidak usah pakai promosi langsung dengan menawarkan sesuatu dengan HP, semuanya bisa dengan globalisasi ini. Kita hubungan mengundang orang begitu jauh bagaimanapun, tidak perlu transportasi yang besar yang datang sana, cukup dengan globalisasi pakai internet. Ingin mengetahui kitab-kitab jawaban masalah apapun, menjadi rohah, menjadi enak, luas. Rohan itu yo bebas. Ini roh kosong ya, bebas. Tapi walakin min nahiyatin ukhra, dari sisi lain, tuhammilu aidan kasiran minal makhatir, telah membawa bahaya-bahaya yang sangat parah, yang sangat banyak. Negatif-negatif yang sangat banyak. Kumeter Hamad Makatir itu, Makatir itu bahaya-bahaya yang sangat kasirat. Kama idza kanat lat tamasya mal qiyamid dunya,
wal wataniyah, sebagaimana globalisasi internet dan sebagainya ini sudah tidak berjalan bersama cocok dengan agama, tidak berjalan sesuai dengan misi kebangsaan. Hatta tadurra bi nizamil hayati dunyah wa taqlu'a urukul mahabbah lil waton, sehingga akan membahayakan, merugikan di dalam tataran kehidupan beragama dan akan bisa mencabut, menghilangkan urat-urat mahabbah, cinta tanah air, mahabbah lil watan. Hati akan bisa menghilangkan kecintaan di dalam pada tanah air. Ini karena globalisasi, karena internet, karena WhatsApp, karena Twitter, Instagram, semuanya. Wadil halaqat haqqat mulimatun bi ba'di abna'il auton. Kondisi yang semacam ini nyata mempengaruhi, menimpa pada anak-anak bangsa. Masya Allah, sehingga banyak yang simpati dengan orang-orang dengan kelompok teroris, ISIS dan lain sebagainya. Maka di sini dikatakan wa'udhoha Abdullah bin Muhammad anal watan al-haqqah tatba'u min qalbin mu'minin asyraba hubbal watan, bahwa Abdullah bin Muhammad menjelaskan muatonah, cinta tanah air yang sejati ini timbul dari hati orang mukmin. Asroba hubbal watan, yang di situ menjalar. Arti muatonah itu aslinya karena timbul dari hati yang iman, akhirnya meresap menjadi cinta tanah air. Menani hubbal watan minal iman. Dan cinta tersebut wahab wa syara hub hadzal hub fi syarayanihi wa auradatihi. Akhirnya cinta itu sampai menyatu pada otot-otot kita, pada usus-usus kita, pada hati kita. Wa asbaha manhajan fi hayati sahibihi yazudu an wa yaghur ala hurmatihi, sehingga menjadi jalan kehidupan orang yang mencintai untuk peduli, yazudu niku untuk simpati yang besar atau ghirah, cemburu atas kemuliaan tanah air, wa yufdihi binafsi wa ali wa mali, dan berani menebusnya dengan nyawa, keluarga dan harta. Hal itu berdasarkan mudifan anna rasul qudwatuna fi hadzal janib mubayyinan annahu hina makhraja min Makkah. Karena Rasulullah sebagai Rasulullah panutan kita di dalam masalah ini, dengan menjelaskan bahwa ketika Rasulullah keluar dari Mekah, iltafata ilaiha, dia mengarah pada Mekah dan mengatakan, wallahi innaki la habbil abilad ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu. Ini kalau dalam di atas laula ukhrijtu. Wahai Mekah, kau adalah negara yang paling aku cintai. Kalau tadi khairullah, dicintai aku khairullah, al-khairu ardillah. Kalau di sini wahai Mekah, kau adalah negara yang paling kucintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, andai kata orang-orang tidak mengusir saya dari kamu, tidak memisahkanku dari kamu, maka kharajtu, aku tidak akan pisah denganmu karena kau cintaku. Nah, yang dulu. Nah, wa asyara, beliau berisyarat semacam inilah annama yunasib wa tanaku ladawa wal baghdad, orang yang telah punya andil memusuhi dan benci dengan tanah kelahiran.
wa yaqiqu lahu sasa isalitatmirihi wa tiqakrumi wa sabqitami ali bil hakin, dan mengalirkan menyelipkan rasa untuk merusak kehormatan negara sampai mengalirkan darahnya ke bangsanya tanpa hak. Ini dianggap khainan lillahi wali rasulihi wali waliyil amri. Ini diantara nih. Makanya Imam Ahmad ini dikatakan fa kaifa idza kana al-waton qiblatal muslimin, apalagi kalau memang negaranya itu negara orang Islam. Wa mahwa afdatal mukmin musyiran ila annal jurma yakunu nak akbar wal ismu a'dzam. Dosanya besar. Ma'adzam muladdikan anna dzalika wa ma tawattara bi sababu min bani jildatina yatakalamuna bi lughatina. Karena apa? Karena mengingatkan, tertanamkan pemuda-pemuda yang dari golongan kita, dari golongan kulit kita ada di sana. Mereka berbicara dengan bahasa kita, bahasa Jawa. Mereka sekarang telah ditipu oleh golongan orang yang hasud, khawarij, dengan ungkapan atau jargon untuk kebersamaan, kebersatuan. Wa agharu sudurakum ditawatonihin, dan memberikan tipu daya di dalam hati, menanamkan hatinya mereka untuk bertentangan dengan negaranya dan bertentangan dengan pemerintahannya. Wa ghusulu admihatahum, dan membaiklin, mencuci admirohnya. Hari menyuci otak. Mulane nek gak dicuci otake mlebu nang istana wong wedok itu berani karena tercuci otak. Itu loh nih, seperti orang yang sudah terhipnotis itu diremet berangkat karena tidak terasa. Nah kalau seperti ini kita nggak berani karena dosa. Mereka tidak segan melakukan semacam itu. Yang terpenting waqala Ahmad Yahya mu'afan iklami wa muslifu tarbui bitaklimi asir. Niki kitab namanya kitab yajibu ayyuhrasa hubbul waton fi qulubina. Wajib kita menanamkan cita alir dalam hati. Wa qad nahtalibu haula qadaya kasirah. Mungkin di dalam cita tanah air kita perlu juga ada beberapa keputusan-keputusan yang berbeda-beda. Wa qad yazabu bina hadzal ikhtilaf, dan kadang-kadang dengan perbedaan itu kita akan terhanyut pada perbedaan, gak masalah. Wa qad tatasakkalu bidinina qanaatun wa araun mawaqifu muayyanah, dan mungkin akan terbentuk juga pendapat-pendapat, prinsip-prinsip yang tertentu. Wa kullu dzalika ijra'un tabiyyun la yaduru. Itu tidak masalah, no problem, karena itu sudah terbiasa. Tapi yang perlu dicatat lagi ni saya alladzi bagi anak talifa haula wa alaihi abadan wal watan alladzi yuktina amru jami'a. Yang tidak boleh kita mempermasalahkan tentang negara selama-lamanya, yaitu negara yang mencukupi kita, negara yang menjadi tempat teduh kita, mana ta'amu bi khirati